Bab ke-926. Bab 926. Lampu utama yang sengaja dimatikan membuat cahaya lilin aromaterapi di setiap sudut kamar menjadi primadona. Bayangan cahaya kuning keemasan itu menari-nari di dinding, menciptakan atmosfer yang begitu tenang sekaligus mendebarkan. Aska masih memeluk Dinara dari belakang, menghirup aroma vanila yang menguar dari rambut istrinya. Ia bisa merasakan tubuh Dinara yang sedikit menegang, namun tidak ada penolakan. "Mas?" bisik Dinara lirih. Suaranya hampir tenggelam dalam keheningan malam perbukitan. "Ya?" Aska memutar tubuh Dinara agar menghadapnya. Dalam keremangan itu, mata Dinara nampak berkaca-kaca. Pantulan cahaya lilin di bola matanya membuat Dinara terlihat sangat rapuh sekaligus mempesona. Aska menangkup kedua pipi Dinara dengan telapak tangannya yang hangat. Ibu jarinya mengusap lembut tulang pipi wanita itu. "Kenapa, sayang?" Dinara merasakan kehangatan yang berbeda mendengar panggilan sayang yang disematkan Aska untuknya. Terlebih suara Aska terdengar sangat lembut. "Takut?" tanya Aska dengan nada suara yang begitu rendah dan lembut. Dinara menggeleng perlahan, meski napasnya sedikit tidak beraturan. "Aku malu." "Malu kenapa? Rasanya aku belum layak untuk..." "Sest!" Aska meletakkan telunjuknya di bibir Dinara, menghentikan kalimat yang selalu menjadi duri di hati istrinya itu. "Jangan pernah katakan itu lagi. Bagiku, kamu adalah perempuan paling tangguh yang pernah aku temui. Dan malam ini, aku ingin kita memulai semuanya dari awal. Benar-benar dari awal." Aska mendekatkan wajahnya, menempelkan keningnya pada kening Dinara. Mereka berbagi napas yang sama untuk beberapa saat. Keheningan di antara mereka terasa begitu bermakna, seolah ada banyak kata yang tersampaikan tanpa perlu diucapkan. Perlahan, Aska mendaratkan kecupan lembut di kening Dinara. Cukup lama seolah ingin menyalurkan seluruh perasaan yang ia miliki. Turun ke kedua kelopak mata istrinya, lalu ke pipinya yang merona. Tangan Dinara yang gemetar perlahan terangkat, mencengkram ke meja Aska di bagian dada, mencari tumpuan. Sentuhan Aska terasa begitu protektif, tidak ada paksaan, hanya ada ketulusan yang membuat pertahanan Dinara perlahan runtuh. "Di mataku kamu sangat istimewa. Kamu bahkan gak perlu melakukan usaha apapun untuk bisa merebut seluruh hatiku tanpa sisa." Dalam sekejap bola mata Dinara dipenuhi cairan bening. Bertanya dalam hati, apakah suaminya itu sedang menyatakan cinta? Jujur, ia masih takut kalau semua yang hari ini Aska lakukan untuknya hanya demi Lili semata, bukan karena dirinya. Aska mengusap pipi perempuan itu dengan lembut, lalu perlahan mendekatkan wajahnya sampai udara di sekitar mereka terasa berhenti. Dinara terpejam menikmati setiap sentuhan suaminya. Bibir lelaki itu menyesap pelan, tidak tergesa, menciptakan sensasi hangat yang meledak. Naluri dalam diri Dinara menuntun untuk membalasnya. Tanpa sadar tangannya mengalung di leher suaminya itu. Napas mereka mulai memburu. Aska perlahan membimbing Dinara mundur, sampai punggung perempuan itu menyentuh dinding kamar. "Apa sudah boleh?" bisik Aska, meminta izin lebih dulu. Dinara mengangguk pelan, meski wajahnya merah sempurna. Dengan gerakan yang sangat lembut, Aska membawa Dinara melangkah menuju pembaringan yang bertabur kelopak mawar. Ia mendudukkan Dinara di tepi ranjang, lalu berlutut di hadapannya. Ia meraih jemari Dinara dan mengecup punggung tangannya berkali-kali. "Dinara, terima kasih sudah memberi aku kesempatan untuk menjagamu dan Lili. Aku janji, mulai detik ini, aku tidak akan membiarkan air mata kesedihan jatuh lagi di wajahmu," ucap Aska dengan tatapan yang sangat dalam. Hati Dinara berdesir hebat. Ia menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberaniannya. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh rahang tegas Aska dengan ujung jarinya. "Terima kasih sudah memilihku, Mas," balas Dinara tulus. Aska tersenyum tipis,
sebuah senyuman yang jarang ia perlihatkan pada dunia, namun kini ia berikan seutuhnya untuk istrinya. Ia berdiri, lalu dengan lembut merebahkan tubuh Dinara di atas tumpukan kelopak mawar yang harum. Tangannya terangkat pelan, menyusuri lekukan wajah istrinya. "Kamu sadar sesuatu nggak? Tentang apa? Kamu cantik," bisik Aska. Dinara terkekeh, tapi ada semburat merah di pipinya. Melihat reaksi istrinya itu, Aska tertawa kecil. Ia berbaring di samping Dinara, lalu menariknya ke dalam pelukan. "Gak usah buru-buru. Aku cuma mau peluk kamu malam ini." Dinara menatapnya dengan mata berbinar. "Yakin?" tanyanya, mengingat tugas sebagai istri wajib untuk melayani suami. "Yakin, kecuali kalau kamu yang minta lebih." Aska menyeringai, membuat Dinara memukul dadanya pelan. "Aku serius. Tujuanku membawa kamu kemari bukan untuk memenuhi itu saja. Aku ingin membuat kenangan baru untuk kamu di sini. Setidaknya, kenangan buruk malam itu sedikit berkurang." Dinara tersenyum. Ia menyandarkan kepalanya di dada Aska. Mendengar irama jantung suaminya yang teratur membuat perasaannya lebih tenang. "Makasih, Mas." "Makasih untuk apa?" "Untuk semuanya. Untuk kesabaranmu padaku, untuk semua yang kamu berikan untuk aku dan Lily." Aska mengecup puncak kepala Dinara sekali lagi. "Itu kan kewajiban sebagai suami." Untuk beberapa saat mereka berdua terdiam, menikmati kehangatan pelukan. Dinara perlahan mengangkat wajah, menatap suaminya. "Mas? Sebenarnya, aku udah siap." Aska mengernyit. "Kamu yakin?" Dinara mengangguk pelan. "Aku mau mencobanya." Maksudnya, jadi istri beneran buat kamu." Aska menatapnya dalam-dalam. "Kamu gak perlu maksa diri. Aku bisa tunggu sampai kamu beneran siap. Kalau kamu kilaf lagi gimana? Awas aja kalau kilafnya sama yang lain." Bibir Aska mengatup demi menahan tawa. Ucapan Dinara membuat gemas sekaligus tersindir di saat yang bersamaan. "Semoga kamu jati yang pertama dan terakhir untukku. Insya Allah gak akan kilaf lagi. Kalaupun harus kilaf, itu pun dengan kamu saja." Senyum lembut mengembang di wajah Aska. Ia mengecup Dinara dengan penuh kasih. "Tapi, pelan-pelan aja, ya? Jangan kayak malam itu," bisik Dinara. "Janji, sayang." Keduanya saling tatap, sampai tak terasa kembali menyatu dalam pagutan yang dalam. Jemari Aska mulai merayap, menyelinap ke tempat-tempat tersembunyi. Dalam keremangan cahaya lilin, mereka membiarkan malam menjadi saksi bahwa luka lama telah mulai mengering, digantikan oleh cinta yang baru saja bersemi dengan indahnya. Dinara merasakan sentuhan yang tidak membuatnya takut. Sentuhan yang penuh cinta, sentuhan yang menyembuhkan. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden villa, membawa kehangatan yang perlahan mengusir sisa-sisa hawa dingin perbukitan. Di atas ranjang yang masih berserakan kelopak mawar, Dinara perlahan membuka matanya. Hal pertama yang ia rasakan adalah beratnya sebuah lengan kokoh yang melingkar posesif di pinggangnya. Dinara terdiam sejenak, mengumpulkan kesadaran. Memorinya berputar pada kejadian semalam tentang kelembutan Aska dan bagaimana lelaki itu benar-benar menjaga ucapannya untuk bersikap sabar. Wajahnya seketika memanas saat menyadari posisi mereka yang begitu rapat di balik selimut tebal. Ia memberanikan diri menoleh ke samping. Aska masih tertidur pulas. Tanpa kacamata dan ekspresi kaku yang biasa ia tunjukkan di kantor, suaminya itu terlihat jauh lebih muda dan sangat tampan. Rambut hitamnya sedikit acak-acakan membuatnya terlihat lebih sesai. Dinara tersenyum kecil, mengulurkan tangan, niatnya hanya ingin merapikan anak rambut suaminya yang jatuh ke dahi. Namun, baru saja ujung jarinya menyentuh kulit Aska, mata lelaki itu terbuka perlahan. "Pagi, sayangku." Suara Aska terdengar serak dan berat,
ciri khas orang yang baru bangun tidur. Dinara tersentak, tangannya hendak ditarik kembali, namun Aska lebih cepat menangkap jemarinya dan mengecup punggung tangan itu lama. "Pagi, Mas," jawab Dinara lirih. Ia mencoba menghindari kontak mata, merasa mendadak canggung luar biasa mengingat apa yang telah mereka lalui beberapa jam lalu. Aska menyadari kegugupan istrinya. Ia justru menarik Dinara lebih dekat, menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Dinara sambil menghirup aroma tubuh istrinya yang menenangkan. "Jangan kemana-mana dulu. Aku masih mau peluk kamu. Udah pagi." "Memang kenapa kalau pagi? Ini kan hari Minggu. Telat bangun juga nggak apa-apa. Tapi kita harus cepat pulang. Takutnya Mama repot urus Lili." Gumam Dinara, meskipun ia sendiri tidak berusaha menjauh. "Biar dulu. Mama bilang kalau mau pergi 10 malam pun boleh," sahut Aska santai, suaranya teredam di leher Dinara. "Tapi aku mau mandi." Elak Dinara lagi. "Nanti aja mandinya. Di sini airnya dingin kayak es." Aska tak bergeser sedikit pun. Malah semakin merapatkan tubuh mereka, seolah tak memberi Dinara izin untuk beranjak sedikit pun dari sisinya. "Lepas dulu, Mas." "Gak mau. Udah pakai lem ini. Gak bisa lepas lagi. Ada syarat kalau mau lepas." "Apa syaratnya?" "Ronde 3. Cubitan lembut mendarat di punggung lelaki itu, membuatnya tertawa hingga jejak napasnya yang hangat berhembus dilekukan leher Dinara. "Agak pegel," keluh Dinara. "Apanya yang pegel? Kaki, badan, tangan? Perasaan semalam kamu di bawah. Harusnya aku yang ngeluh pegel." Cubitan lebih keras mendarat lagi, membuat Aska tertawa lebih keras. "Kebiasaan kaum Hawa tuh nyubit melulu. Kalau kaum Adam kebiasaannya apa?" Aska mengangkat kepala sedikit, mendaratkan ciuman singkat di pipi sebagai jawaban, lalu kembali menyembunyikan wajahnya dilekukan leher Dinara. Dinara akhirnya ikut tertawa. Pagi ini interaksi sekecil ini saja mampu menghangatkan hatinya. "Mas? Ya? Mau mandi? Mau mandi bareng?" tawar lelaki itu. "Gak mau." "Kenapa gak mau?" Aska mengangkat wajahnya, menatap Dinara dengan seringai tipis yang jarang terlihat. Dinara memberanikan diri menatap suaminya, meski pipi sudah merah padam. "Gak apa-apa. Cuma rasanya aneh saja." "Aneh kenapa?" "Ya aneh. Mungkin karena gak terbiasa. Makanya dibiasakan. Kata Bey, sesuatu yang baik harus selalu dibiasakan." Dinara menghembuskan napas panjang. Tiba-tiba teringat putri kecilnya yang ditinggal sejak semalam. "Jadi kangen Lili. Biasanya kalau bangun tidur ada Lili di tengah-tengah kita. Sekarang cuma ada kita." Aska terkekeh pelan. Ia bangkit sedikit, menumpu tubuhnya dengan satu siku sambil menatap Dinara intens. "Nanti kita ajak Lili ke sini. Jadi bisa tidur bertiga." Dinara mengangguk. Entah dorongan dari mana, ia mengecup pipi suaminya duluan. Sesuatu yang tidak pernah berani ia lakukan sebelumnya. "By the way, makasih untuk semalam. Kamu membuatku merasa menjadi laki-laki paling beruntung." Kalimat itu sederhana, tapi efeknya luar biasa bagi Dinara. Ia tersenyum malu, lalu menarik selimut hingga menutupi separuh wajahnya. "Mas, jangan mulai deh. Aku mau mandi." "Ya udah, mandi aja. Kenapa masih di sini?" Goda Aska sengaja tak melepas pelukannya. "Mas, lepasin dulu." Dinara memukul pelan dada Aska. Aska akhirnya tertawa lepas, lalu melepaskan lilitan lengannya. Saat Dinara hendak beranjak turun dari ranjang, Aska menahan pergelangan tangannya sejenak. Menariknya kembali ke pelukan. "Jangan mandilah. Aku nggak ikhlas." "Kenapa?" "Biar bisa peluk kamu lama-lama." "Ya ampun, manusia satu ini." Gerutu Dinara gemas.
Siapa suruh pagi-pagi secantik ini? Jangan harap pagi ini bisa keluar kamar. Mau sampai jam berapa di kamar? Terserah. Seharian terkurung di kamar ini juga nggak apa-apa. Paling nanti diomelin mama kalau Lili punya adik. Mas. Untuk pertama kali Dinara tidak mencubit, tapi memeluk Aska lebih erat.